amma auratul hurrati kharijas salati fajami'u badaniha. Adapun auratnya wanita merdeka di luar salat itu fajami'u badaniha, itu seluruh tubuhnya. Terlepas ada khilaf bainal ulama, ada ikhtilaf dalam permasalahan ini, ya insyaallah lain waktu yang akan bahas masalah aurah kharijas shalah ala madzahibil arba'ah, menurut pendapatnya madzhabul arba'ah. Jadi semua badannya ini aurat. Wa auratuha fil khalwati kadzakari. Adapun auratnya seorang perempuan yang merdeka fil khalwati, yaitu di tempat sepi, misalnya di rumahnya sendirian, tidak ada ajnabi, atau ada orang tapi mahram misalnya, maka itu sama seperti laki-laki, yaitu ma bainas sirra war rukba, antara lutut dan pusar. Wal auratu lughatan an-naqsu. Aurat menurut bahasa maknanya adalah an-naqsu, naqsu kurang, bermakna kurang. Wa tutlaqu syar'an ala ma yajibu satruhu. Kemudian dimutlakkan, kemudian didefinisikan dalam syariat, dikatakan di dalam syariat bahwa yang dikatakan aurat itu adalah aurat itu adalah ma yajibu satruhu, yaitu bagian tubuh yang wajib untuk ditutupi. Wa huwa al-murad huna. Nah, ini yang dimaksud dalam bab ini. Wa alama ya'rumu nadruhu, dan juga didefinisikan menjadi ma yahrumu nadruhu. Aurat adalah sesuatu yang haram untuk dilihat. Akan tetapi wa dzakarahul ashabu fi kitabin nikah. Lah, kalau sudut pandangnya ini haram dilihat, ini nanti dalam bab nikah akan dijelaskan panjang lebar. Kalau dalam bab salat ini fokusnya terhadap sesuatu yang ditutupi. Jadi cuma beda istilah saja. Ya, karena dalam salat maka aurat itu adalah sesuatu yang wajib ditutup. Kalau dalam bab nikah, aurat ini adalah bagian tubuh yang haram untuk dilihat. Jadi sudut pandangnya saja yang berbeda, karena pembahasannya memang berbeda antara nikah dengan salat. Tapi intinya sama. Ya, antara yang ditutup, yang haram, ya yang ditutup, yang wajib ditutup itu. Wa tsalitsu, yang nomor 3, al-wuqufu ala makanin tahirin. Yang nomor 3 itu al-wuqufu, berdiam atau melaksanakan salat ala makanin tahirin, ya, di tempat yang suci. Tempat yang suci, tempatnya harus suci. Kita misalnya salat pakai sajadah, sajadahnya harus suci. Pastikan tempat kita berdiri itu adalah suci. Ingat, di sini makai kata-kata al-wuquf. Ya, al-wuquf fi makanin tahirin. Artinya apa? Misalnya kita salat di musalla, misalnya kita salatnya di depan, kemudian di tengah-tengah musalla ada najis, tidak masalah. Karena yang dimaksud di sini al-wuqufnya, tempat kita diamnya, tempat kita berdirinya, itu yang dimaksud. Itu harus suci. Jadi tempat di mana kita menginjakkan kaki, tempat di mana kita meletakkan lutut ketika sujud, tempat di mana kita meletakkan kening ketika sujud, tempat di mana kita meletakkan tangan ketika sujud, ini semuanya harus suci. Kalau tidak di luar tempat wukuf, di luar tempat kita berdiri, di luar kita tempat berdiam dalam sholat itu, maka tidak masalah, itu ada najisnya. Baik. Fala tasihhu salatu syakhsin, maka tidak sah sholat seseorang yulaqi ba'da badanihi aw libasihi najasatun, atau dibalik. Jadi kalau saya baca yulaqi ba'da badanihi
au libasihi najasatun, berarti ba'da badanihi ini menjadi maf'ul bih, najasatunnya ini menjadi fa'il. Tapi bisa juga yulaki ba'du badanihi au libasihi ay ba'du libasihi, ya, najasatan. Jadi najasatan menjadi maf'ul, ba'du ini menjadi fa'il. Terserah, ya. Tapi yang jelas tidak sah sholatnya seseorang yang mana, ya, sebagian dari tubuhnya, sebagian dari anggota tubuhnya atau sebagian dari pakaiannya itu menyentuh najis, ya. Jadi harus ada menyentuh, bukan berdekatan dengan najis, menyentuh dengan najis. Makanya maknanya di sini ma'al mumasati, ya. Jadi ada nempel, jadi menyentuh. Fi qiyamin, baik menyentuhnya itu ketika berdiri, au qu'udin, ataupun ketika duduk, au ruku'in, ataupun ketika ruku', au sujudin, atau ketika sujud. Jadi kalau bersentuhan, entah itu pakaiannya, entah itu anggota tubuh kita di waktu sholat, ya maka tidak sah sholatnya. Warrabi'u, syarat yang keempat, al-ilmu bidukhulil waqti, ya, ilmu yaitu mengetahui masuknya waktu. Nah ini harus ini. Au dhanna dzuhulahu bil ijtihadi, atau dia punya prasangka, punya dzan waktu sholat itu sudah masuk bil ijtihadi, tapi proses perkiraan tadi ini, perkiraan masuknya tadi ini dengan ijtihad, ya. Jadi boleh dengan bil ilmi, al ilmu bimakna al yaqin, jadi betul-betul tahu, betul-betul pasti kalau memang sholat itu sudah masuk waktunya, baru kita boleh melaksanakan sholat. Atau dzan, sebatas dzan, tidak sampai kepada yakin, dzan, ya perkiraan. Akan tetapi perkiraan itu bil ijtihad, ya, dengan usaha kita mencari misalnya, ya, baik itu lihat dari tanda-tanda misalnya, ya, ataupun lihat jam misalnya dan lain sebagainya, ya, itu boleh. Falau shalla bi ghairi dzalika, apabila orang itu salat bi ghairi dzalik, tanpa adanya keyakinan bahwa waktunya sudah masuk, atau ada dzan yang dilakukan setelah adanya ijtihad tadi, lam tasihha salatuhu, maka dipastikan salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Ya, misalnya kita masuk ndak ya, ini kita tidak ada usaha. Di rumah kalian misalnya main game online, kemudian wah jam berapa ini? Wah mungkin sudah zuhur. Lalu dia salat, ya, maka tidak sah salatnya tanpa ada proses betul-betul meyakini itu sudah masuk waktunya salat, atau ada dzan tapi itu dilakukan ada upaya, ada ijtihad, ya, ada upaya-upaya untuk mengetahui bahwa itu adalah benar-benar sudah masuk waktu salatnya. Wa in sadafal waqta, walaupun dia tadi itu ketepatan, ternyata pas waktunya, sadafal waqta, ya, jadi sudah masuk waktu. Misalnya dia sholat tanpa melalui proses dia mencari keyakinan kalau sudah masuk waktunya sholat, atau ada dzan yang untuk kita mencari tanda-tanda itu sehingga membuat kita punya prediksi bahwa sholatnya itu sudah masuk waktunya sholat. Jadi maka sholatnya tidak sah, walaupun itu sudah masuk waktu, hakikatnya sudah masuk waktu, tetap tidak sah. Nah, tapi perlu diingat, saya sudah pernah menyampaikan dalam kitab fikih itu, ya, ada kalimat jadi wa in, jadi menjadi syarat, ya. Jadi
ada yang ghaya bimakna ini, wa in sadafa ini juga bimakna ghaya, sama seperti walau ini juga bimakna ghaya. Ya, jadi ghaya ini ada yang indikasinya indikasi khilaf, ada yang tidak tentunya. Ya, wa in sadafal waqtah, walaupun waktunya benar adanya, tapi ketika tidak melalui proses itu ya maka tidak bisa. Termasuk salah satu di dalam Al-Bajuri dikatakan, ya, Al-Imam di dalam kitab Al-Bajuri, ya, itu dikatakan bahwa begini, termasuk boleh kita ketika ada muadzin, dan muadzinnya ini memang faham tentang waktu, tentang masuknya waktu sholat. Jadi thiqah, ya, orangnya orang thiqah, orangnya orang arif misalnya, maka boleh kita, oh di sana Islamic Center misalnya ini jelas, ya jelas ini waktunya itu waktu ketika masuk itu orang muadzin tidak mungkin adzan kalau tidak benar-benar masuk waktunya sholat. Kemudian kita patokannya kepada Islamic Center, maka tidak masalah, tidak apa-apa. Wal khamisu, yang nomor 5 syaratnya istiqbalul qiblah, yaitu menghadap kiblat. Al Ka'bah, yaitu Ka'bah. Yang dimaksud kiblat di sini adalah Ka'bah. Wa sumiyat kiblatan, ya, kiblat dinamakan, diberi nama kiblat li'annal musalli, karena orang yang salat ini yuqabiluha, jadi karena memang menghadapnya ke Ka'bah itu, makanya dikatakan kiblat, yuqabilu, karena menghadap. Kemudian dikatakan Ka'bah lirtifaiha, jadi karena memang irtifa'nya Ka'bah itu, jadi tingginya Ka'bah itu, ya, baik bangunannya yang tinggi atau memang kedudukannya Ka'bah itu adalah mulia. Wastiqbaluha, adapun yang dimaksud menghadap ini bisadri, dengan dada. Jadi dengan sadri, dengan dada. Syartun liman qadara alaih, dan ini menjadi syarat, harus dadanya memang. Ya, mohon maaf, ya, meskipun kepala ini tidak menghadap misalnya, ya maka tidak masalah. Tapi kalau kita sengaja itu menjadi makruh. Ingat, ya, dadanya. Kalau ininya yang tidak menghadap kiblat, tidak masalah. Artinya tidak masalah, tidak membatalkan sholat. Ya, tidak membatalkan sholat. Kecuali litala'ubi, ya, kecuali memang main-main. Misalnya, begini kalian, ya, memang sengaja main-main, ya. Walaupun itu cuma sekali, tidak sampai 3 kali gerakan, batal salatnya. Kenapa? Litala'ubi, ya, karena main-main. Nah, tapi kalau sekedar noleknya begini tapi tidak bergerak, misalnya ngadepnya ke sana, itu hukumnya hukum makruh. Tetap salatnya tidak sempurna, tapi sah. Ya, yang baik bagaimana? Tetap dengan dada ketika berdiri, maka pandangan ini memandang ke tempat sujud. Wastasnal musannifu min dalik ma dzakarahu biqaulihi. Kiai musannif mengecualikan dari penjelasan-penjelasan ini ma dzakarahu biqaulihi, yaitu dengan statement yang akan dijelaskan, yang dijelaskan dengan penjelasan ini. Wa yajuzu tarku istiqbalil qiblati, boleh hukumnya meninggalkan atau boleh hukumnya tidak menghadap kiblat. Tarku istiqbalul qiblah fi sholati, ketika waktu sholat boleh, ya, kata Kiai Musannif boleh tidak menghadap kiblat ketika sholat itu. Fi halataini, tapi cuma dalam 2 keadaan, ya, 2 situasi. Yang pertama fi syiddatil khaufi, sangat ketakutan misalnya. Fi qitalin mubahin, misalnya perang yang mubah, perang dengan kufar misalnya, perang dengan orang-orang musyrik misalnya. Maka ketika perang kemudian terjadi serang, masuk waktunya sholat, maka sholatlah kaifa syaa. Jadi tidak apa-apa sambil sambil perang itu sholat, tidak masalah, ya, tidak masalah. Fi syiddatil khauf, nanti ada cara gimana
tahapan-tahapan sholat khauf, sholat dalam keadaan takut. Atau juga ketika banjir misalnya, tsunami misalnya, kita sedang sholat kok ada tsunami, terus laksanakan sholatnya sambil lari tidak apa-apa. Atau dikejar hewan yang buas misalnya, sambil lari tidak masalah. Sambil lari tidak masalah. Gempa Ustaz tidak masalah. Serta gempa misalnya pas sholat ada gempa, itu jangan batalkan, sholat aja sambil lari, tidak masalah. Tidak masalah. Kemudian yang kedua, wa fin nafilati sholat sunnah fis safari ala rahilah. Jadi sholat sunnah yang dilakukan di perjalanan ketika ada di atas tunggangan, tidak apa-apa. Tapi sholat sunnah, bukan sholat wajib. Lah bagaimana kalau sholat wajib dilakukan di atas kendaraan misalnya, pas jalan tidak bisa, di pesawat misalnya, atau di bus yang tidak mungkin kita minta kondektur bis itu atau supir bis untuk berhenti kita sholat misalnya, ya maka apa? Sholatlah lihurmatil waqti, tapi ketika kita sampai tujuan maka sempurnakan sholatnya. Artinya apa? Ma'wujubil i'adah, wajib kita untuk mengulang sholat itu. Falil musafiri safran mubahan walau qasiran at-tanaffulu, ya. Jadi bagi orang yang bepergian, selama bepergiannya itu diperbolehkan, walaupun jaraknya ini pendek misalnya, maka boleh kita melakukan sholat sunnah yang di atas kendaraan tanpa turun, boleh. Waraqibud dabbah, orang yang naik kendaraan itu tidak wajib, la yajibu alaihi wad'u jabhatihi jadi tidak wajib untuk bersujud pakai ini, tidak wajib. Bal yumi'u biruku'ihi, cukup isyarah ya ketika ruku, wasujud dan sujud ya, menundukkan sedikit, tidak perlu sampai sholat di kereta, tidak perlu sampai nyungsep ke bawah tempat duduk, tidak, cukup nundukkan diri dengan catatan wa yakunu sujuduhu akhfad min ruku'ihi, jadi sujudnya ini lebih rendah daripada rukuknya. Wa amal masyi, adapun orang yang berjalan kaki misalnya, ya fayutimmu ruku'ahu, maka menyempurnakan rukuknya, wasujudahu, dan sujudnya tetap harus sempurna. Wa yastaqbilul qiblata, dan tetap menghadap kiblat ketika sujud dan ketika ruku'. Wala yamshi, dan tidak boleh berdiri illa fi qiyamihi, kecuali ketika qiyamnya, berdirinya ini boleh, wa tasyahhudihi, dan ketika tasyahud ini sambil jalan tidak apa-apa. Tapi kalau sujud dan rukuknya tetap harus sempurna. Sayyid, para santriwan santriwati, demikian materi yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Tentunya ada tugas dari saya, ya. Saya tugasnya langsung kerjakan, kalian tulis, ya, kalian tulis bab yang baru saja dibaca ini, ya, lengkap dengan harokatnya, dan juga sekaligus kalian tulis artinya. Ini menjadi PR dan kalian kerjakan sekarang juga. Nanti sambil kalian video atau kalian foto bahwa kalian sedang mengerjakan itu, tapi nanti dikumpulkan ketika kalian sudah bisa kembali ke asrama. Demikian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.